Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hafizan. NRP saya 50117251084 dari Departemen Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang apa yang sudah saya pelajari di pertemuan Zoom yang sebelumnya. Jadi yang pertama uh, di Jupyter Notebook. Habis itu ketik print, print eh apa ya? Oh, nama ya. Print nama. Oh, itu salah. Nama saya. Terus itu wait, ini enggak spasi. Print 011725. Wait, ini salah Pak. Harusnya ada tanda petik. Karena kalau nggak ada tanda petik nanti apa kayak romnya nggak muncul. Di situ saya, wait, Pak. Saya ada kelas organisme fisika A. Saya siap belajar pemrograman pem, pemrograman Python. Kalau misalkan kita klik shift enter nanti dia bakal muncul kayak gitu. Wait, ini ada tipe. Kita shift enter lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke eh, library 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 NumPy. Li- eh, Library NumPy. Oke. Jadi yang pertama itu step pertamanya kita harus im udah import uh, NumPy SNP. Nah, ini berarti si nampaknya udah bisa dipakai. Di situ kita pertama bakal uh, bikin matriks satu baris tiga kolom. Jadi np.array habis itu ini, salah, ini uh, matriksnya satu, dua, sama tiga. Salah, salah. Nanti bakal muncul. Oh, habis itu kita print dulu. Print uh, tik x sama dengan ketik koma x kurung tutup. Loh, wait, ini salah. Ini sama dengan wait. Oh, sorry, di sini salah, tutupnya harus kayak gini. Nah, muncul ini matrix X satu baris tiga kolom satu dua tiga. Habis itu kita juga bisa eh apa kayak merintahin buat munculin misalkan 50 angka dimulai dari nol.
Nah, itu perintahnya np dot arrange mau berapa bilangan gitu. Kayak kalau misalkan 50 bilangan dimulai dari nol, nanti bakal kayak gini. Print, print, sar, sama dengan ketik, sar. Nah, jadi nanti bakal keluar 50 bilangan dimulai dari nol. Jadi nol, satu, 2, 3, 4, 5 sampai 49. Kalau misalkan mau diubah ke 25, 25. Nanti yang keluar bakal sampai 24 karena dimulai dari nol. Jadi seperti itu. Habis itu lanjut ke wait, kita lanjut ke matrix operation. Matrix operation. Pertama kita buat matriksnya dulu. Matriks A sama dengan np dot array eh kurung ini matriks A-nya kita bikin 3 kali 3 satu, misalkan angka satu, 2, 3 di situ, koma, eh koma, misalkan 4,5, 6 di situ, misalkan satu lagi 3, wait, salah, 3,2,1 kurung, salah, kurung tutup. Di situ kita print print A sama dengan ketik hasilnya A. Kurung tutup. Ini kurang koma. Oh, ya, lupa di sini harusnya dikasih kurung ini lagi. Di situ di ujungnya kasih ini lagi. Nah, muncul ini matriks 3 kali 3, matriks A 3 kali 3. Di situ kita coba buat matriks B-nya. Nah, kita copy aja. Habis itu ini kita ganti B. Ini angkanya kita ubah. Misal, sa, misal 1,1,4. Habis itu ini 2,4,1. Sekarang yang ini 5,6,7. Habis itu print B sama dengan hasilnya B. Nah, keluar. Habis itu hmm, kita juga bisa penjumlahan matriks. Misalkan di sini uh, print, print C. Misalkan C itu koma, C itu misalkan A plus B, A plus B. Nanti dia bakal muncul kayak gini. Tuh. Jadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 4 7, dan seterusnya.
Di sini kita kasih notes C sama dengan C sama dengan A plus B. Habis itu kita juga bisa print eh misalkan A, wait, salah. A min B dengan berarti ini hasilnya A min B. A min B. Oke, nah ini jangan lupa dikasih di koma di sininya. Koma. Habis itu kita shift enter. Nah, ini hasilnya A min B. Jadi, satu kurang satu nol, 2 kurang satu satu, 3 kurang 4 min satu, dan seterusnya. Di situ bisa juga print eh, D misalkan. D, D sama dengan A kali B, bintang B. Nah, hasilnya bakal seperti itu. Oke, selanjutnya kita misalkan mau ngeprint satu baris, satu kolom atau kayak gini nih. Ntar kita print dulu matriksnya. Matriks A sama dengan kita print dulu matriks A-nya. Habis itu kalau misalkan kita pengen milih apa kolom di matriks A, kolom satu di matriks A tuh kita bisa ketik kayak gini. Print kolom kolom satu A sama dengan ini berarti koma A ini bagi ini salah ini koma kalau di baris kalau kolom pertama tuh di sini kita masukinnya 0. Jadi nanti bakal keluar kayak gini. Gitu. 1, 4, 3. Nah, di kolom 1A. Kalau mau di kolom kedua kita masukin 1. 2, 5, 2. Kayak gitu. Habis itu oke, yang di library NumPy udah selesai. Selanjutnya kita ke library Matplotlib ya. Matplotlib. Oke, jadi langkah pertamanya sama kayak NumPy. Kita import dulu si matplotlibnya. Import matplotlib.py pyplot ya. Pyplot sblt. Oh sorry, ini tipe plotly. Oke. Nah, habis itu misal di matplotlib kita mau jadi fungsinya matplotlib tuh buat nunjukin grafiknya gitu, nunjukin datanya. Eh, misal nih di pertama kita fungsi fungsi eh, sin sinusoidal. Nah, ini fx dengan sin k
kali X. Oke. Misalkan kita K-nya 2. Habis itu X-nya itu berarti kita ketik np dot lin space 0, koma dari 0 habis itu 2 kali np dot pi kali pi yang pi 22/7 gitu. Habis itu ini datanya kita mau berapa? Misalkan kita mau 50. Nah, nanti bakal muncul. Wait, lupa belum di print. Print. Hmm, print X sama dengan koma X. Tutup. Wait. Nah, ini misalkan kita mau nyampe 50 dan ini totalnya tuh 50 gitu. Misalkan mau kita ubah juga 100 bisa juga nanti jadi makin banyak. Nah, gitu. Habis itu eh kita di sini mau nunjukin gambar dari data ini tuh kayak gimana. Jadi kita plt.plot ketik plt.plot x, koma np kali sin kx k bintang x, koma ini warnanya misal warna hitam berarti k situ ini. Di situ plt dot plot habis itu misal kalau enggak gini aja dulu kayak satu dulu plt dot show ini dulu. Tunggu ini ada yang salah. X, np. Oh, enggak ini udah bener ya. Tapi kok ada error gini. Coba kita tambahin cos plt dot plot x, koma np cos k bintang x, koma warnanya kita mau misalkan biru. Oke, jadi gini. Hmm, oh ini kapital, makanya error. Harusnya P-nya jangan kapital. Jadi plt.show. Nah, oh ini juga masih ada kayak gini. Ini karena kurang kayak gini. Nah, habis itu misalkan kita mau nambahin legend-legendnya. Yang pertama kita mau nambahin di sini kayak sumbu X. Habis itu ini kayak sumbu Y. Kita ngetiknya plt dot X label. Namanya mau apa? Misalkan sumbu
X sumbu X misalkan. Habis itu kalau mau yang Y-nya berarti PLT sama aja Y label kurung sumbu Y. Akan gitu. Coba nih. Oh, ini kurang tanda petik dua-duanya. Makanya dia error. Ini salah. Tanda petiknya harus ada di situ di sini. Nah, kalau keluar kayak gini, sumbu X, sumbu Y. Habis itu kalau kita misal mau nambahin grid. Kalau grid tuh berarti di sini aja. BLT dot grid. Ini bakal keluar grid kayak gini. Eh, tuh, salah. Harusnya nggak gitu, harusnya nggak gitu. BLT dot grid. Nah, kayak gini. Habis itu, misalkan kita mau nambahin judul. Judul tuh berarti PLT dot title. Title apa namanya? Plotting fungsi sinusoidal. Nanti bakal keluar kayak gini. Habis itu kita mau nambahin legend yang di kiri sini nih. Misalkan kita bisa taruh sini atau sini tergantung nanti komennya apa. Itu plt.legend dalam kurung hmm, sin sin kx. Habis itu diginiin gini koma cos wait cos dalam kurung kx. Habis itu locationnya kita mau taruh di mana. Misalkan saya mau naruh apa? Kita mau naruh di location lower left. Nanti bakal muncul kayak gini. Wait, ada yang salah nih. Oh, ya, salah di sini. Harusnya ini kasih ini dan ini kasih ini. Wait, masih ada yang salah. Oh, ininya tuh di sini. Nah, gitu ya. Di sini. Nah, keluar nih kayak gini. Gitu. Habis itu, misal kita mau coba apa? Free fall object. Free fall object. Berarti, berarti kita di sini kita free fall object tuh rumusnya misalkan y terhadap t. Sorry, y terhadap t sama dengan v0 kali t kali t tambah setengah 0,5 kali y kali t pangkat 2 pangkat 2. Nah, yang pertama kita apa? Kita ituin t-nya dulu. T sama dengan misalkan np dot range 0 habis itu sampai 5. Habis itu
kayak kelipatannya 0,1. Habis itu hmm, ini sangkat. Yang kedua V0 ya berarti. V0 sama dengan 20 misalkan kita bikinnya 20. G-nya ya. G-nya berarti G-nya G itu 9,81 ya. 9,81. Ini eh ini M per S. Gitu. Ini juga in M wait, in M per S kuadrat. Oke, kalau udah gini, kita tulis Y-nya. Y sama dengan V0 kali T. Wait, V0 kali T tambah 0,5 kali G kali G kali T kali T kuadrat tuh ditulisnya gini, kuadrat. Habis itu kita kita kalau mau show-nya tadi plt dot plot, ini kita plot dulu plt dot plot dalam kurung t, koma y, koma warnanya. Misalkan aku maunya warna, kita maunya warna hitam. Nah, berarti K ya kalau hitam tuh. Di situ plt dot show ini. Nah, bakal keluar kayak gini kan. Tapi kan free fall object tuh harusnya gini kan, ke bawah kan, turun. Tapi ini malah naik berarti sabar. Salah di gravitasinya harus minus. Nah, cuman karena kayak eh ini kan batasnya di nol nih, ini minus. Masa ya kita ngelempar tapi nembus ke tanah kan, kalau kayak gitu kayak aneh ya. Berarti di sini kita bisa tambahin kayak gini. Wait, PLT dot lim, y lim, limit y-nya. Misalkan mau berapa? 25, 25. Kayak gini. Salah, ini harusnya 0,25. Nah, jadi nggak nembus tanah lagi tuh kayak tadi. Di situ misalkan kita mau nambahin di V-nya, V0-nya. Jadi ada V02. Misalkan kita tambahin deh V02 sama dengan berapa misal? 15. V03 sama dengan 10. Nah, berarti Y-nya juga berubah. Y-nya juga berarti untuk V aja. Ini kita ganti V02. Itu di situ. Oh, ini Y2. Nah, Y3. Untuk V. Y3. V03. Habis itu PLT plot. Ini buat dapetin si garisnya ini. PLT dot plot. Berarti P, Y2, koma, koma, mau warna apa? Misal mau warna biru, berarti B. Habis itu PLT dot plot T, Y3, warnanya mau misal merah kayak. Nah, situ kita giniin. Nah, keluar.
Sekarang kita mau nambahin label X label ya, label title legend sama kayak yang di gambar yang ini. Kita copy aja. Di situ ya, yang X labelnya kita ganti time, time second, second. Habis itu yang Y-nya vertical position, vertical position. Ini M. Habis itu title-nya kita ganti free fall object. Nah, legend-nya berarti V0 sama dengan 20 M S. Di situ V02 sama dengan 15 M S. Di situ kita tambahin lagi ya satu lagi. Dan ini cuma dua. Oke, koma ketik V03 sama dengan 10 M per S. Nah, tanda petik. Dan kalau ini benar, bakal muncul kayak gini. Nah, misalkan ini kan kalau kayak gini kayak jelek ya, ngalangin gitu. Ini kita bisa ganti nih. Jadi upper right, upper right. Sebentar. Nah, jadi kesimpulannya kalau kecepatannya semakin gede, maka titik titik maksimumnya juga makin gede dan juga jaraknya jadi semakin jauh. Jadi di apa kecepatan 20 misalkan titik bisa nyampe nya tuh di jarak ini tuh maksudnya kayak di titik maksimalnya tuh waktunya 4 detik kalau misalkan lemparnya kecepatannya 20. Nah, kalau di 15 di 3 sekian. Kalau yang di 10 waktunya tuh 2 sekian. Nah, jadi eh gitu, gitu aja. Eh semoga eh mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga semoga juga saya kayak makin lancar ngegunain Python ini dan semoga kedepannya nilai saya bagus. Baik. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.